Baik, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai evaluasi keamanan informasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam evaluasi keamanan informasi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa jika dilihat dari segi hacker bahwa informasi itu adalah merupakan suatu apa yang hacker butuhkan ya. Jadi setiap hacker itu pasti intinya adalah memperoleh informasi di mana apa yang bisa didapatkan dari suatu informasi itu sendiri, bahwa eh, hacker itu bisa mengendalikan ya, mengendalikan dari apa yang dimiliki informasi itu sendiri. Terus juga merupakan suatu adrenalin tersendiri. Kenapa disebut adrenalin? Karena ini berhubungan dengan hukum ya. Kalau misalnya kita sudah berkaitan dengan hukum, apalagi dengan undang-undang ITE, itu bisa terkena sanksi. Nah, ini merupakan suatu tantangan tersendiri mungkin bagi para hacker, khususnya para black hat ya. Terus juga menurut para hacker ini juga bisa memberikan suatu pengetahuan ya, di mana di sini memiliki apa yang tidak bisa dimiliki untuk bisa dimiliki ya. Jadi misalnya yang tadinya dia tidak memiliki, jadi dia memiliki ya, pada informasi yang dia butuhkan. Ini menurut John Littman dalam bukunya The Fugitive Game Online with Capability. Nah, meski dari sebuah suatu informasi ini sudah dirancang yang memiliki perangkat pengamanan, di mana dalam operasi masalah keamanan ini tentunya pasti harus selalu dimonitor ya. Dan hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya dari hasil monitor ini, sehingga bisa ditemukannya yang pertama lubang keamanan ya, disebut sebagai security hole yang baru. Terus perangkat lunak dan perangkat keras biasanya ini sangat kompleks ya, sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Kedua adalah kadang ini yang kita sering temukan ya ketika kita melakukan install sistem operasi baik Unix atau Windows, ada beberapa kesalahan yang ditemui ya ketika kita mengkonfigurasi dari Windows itu sendiri. Misalkan kita tidak mengaktifkannya antivirus ya, terus juga firewall dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah ketika melakukan penambahan terhadap perangkat baru ya, baik itu hardware ataupun software, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat security atau bahkan berubahnya metode pada sistem operasi itu sendiri. Terus juga di mana operator dan administrator harus bisa belajar lagi ya terhadap beberapa penambahan perangkat baru ya. Jika ada hardware yang baru atau baru dipegang gitu ya, atau baru baru dia menggunakannya, ataupun juga software-software yang hasil dari pengembangan atau juga menggunakan software baru terkait pada sistem operasi yang diterapkannya. Nah, yang pertama yaitu eh, terdapatnya sumber lubang keamanan, di mana di dalam lubang keamanan ini bisa saja terjadi ya. Yang pertama yaitu salah desain ya, desain flaw. Terus yang kedua adalah ketika mengimplementasikan implementasi baik hardware ataupun software ini terjadi kesalahan. Yang ketiga bisa saja terjadinya kesalahan konfigurasi seperti tadi ya, kalau misalnya kita lupa aktifkan suatu firewall ya, ini bisa saja terjadi. Atau juga misalkan kita mengaktifkan apa, telnet ya, sehingga orang lain bisa mengetahui apa yang ada di dalam server kita. Terus yang keempat adalah ketika menggunakan beberapa tools yang ada di Windows itu salah penggunaannya. Yang kedua adalah sumber lubang keamanan, desain flaw ya, kesalahan desain.
Dimana lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah desain ini tentunya kadang jarang terjadi, dan apabila terjadi ini akan sangat sulit ya untuk diperbaikinya karena adanya kesalahan yang fatal ya. Maka biarpun dia mengimplementasikan dengan baik, namun kelemahan pada sistem itu pasti akan tetap ada ya. Jadi jarang ada yang 100% sistem yang dikembangkan itu bagus 100% gitu ya. Nah, contoh sistem yang lemah desainnya adalah misalkan kita menggunakan enkripsi ROT13 ya, proses cipher di mana karakternya bisa digeser 13 huruf atau 3 huruf gitu ya. Jadi ROT3 dan ROT13. Nah, ini ada bahasannya di bahasan yang sebelumnya ya di Cesar Cipher. Nah, meskipun diimplementasikan dengan programming yang sangat teliti, jadi siapapun yang mengetahui pada algoritmanya ini dapat memecahkan enkripsi tersebut. Misalkan ROT 13 ketika di ROT lagi menjadi 13 itu akan kembali lagi gitu ya. Jadi urutan hurufnya A dengan A lagi gitu ya. Tidak menjadi A dengan N lagi. Terus selanjutnya contoh lain lubang keamanan, misalkan di sini adalah urutan dari paket TCP IP atau sequence number ya. Terus yang selanjutnya adalah dari kesalahan ini bisa dieksploitasi ya sehingga timbul masalah yang dikenal dengan nama IP spoofing. Itu di mana IP spoofing ini host itu akan memasukkan diri jadi seolah-olah menjadi host lain ya dengan membuat paket palsu ya. Terus bahkan dengan mengamati cara mengurutkan paket ini bisa dikenali sistem yang digunakan. Dan mekanisme ini digunakan oleh program Nmap dan Queso ya untuk mendeteksi sistem operasi dari sebuah sistem yang disebut fingerprint. Terus selanjutnya di sini ada sumber lubang keamanan, misalkan karena adanya implementasi yang kurang baik ya. Itu di mana kesalahan implementasi ini sering terjadi, maka banyak program ya yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengodean, dan apa akibatnya, yaitu cek atau testing ini yang harus dilakukan menjadi malah tidak dilakukan. Contoh misalkan seringkali batas atau bound dari sebuah array ini tidak dicek ya, sehingga yang disebut sebagai out of bound array ya. Terus yang selanjutnya adalah lubang keamanan yang terjadi karena masalah ini sudah sangat banyak, dan yang mengherankan ini terus terjadi ya, seolah-olah para programmer tidak belajar dari pengalaman. Nah, contoh lain adalah lubang keamanan yang disebabkan oleh kurang baiknya implementasi, yaitu kealpaan ketika melakukan filtering beberapa karakter aneh yang dimasukkan sebagai input ya dari sebuah program, misalkan input dari CGI script ya, apa itu CGI script. Nah, CGI script ini merupakan common gateway interface ya, di mana di sini merupakan salah satu script tertua di dalam pemrograman web, di mana script ini bisa didefinisikan sebagai rangkaian dari beberapa instruksi suatu program ya. Nah, dari ini maka sang program dapat mengakses berkas atau informasi yang semestinya tidak boleh diakses. Terus selanjutnya, ini adalah karena adanya kesalahan konfigurasi ya. Contoh misalnya di sini ada masalah yang disebabkan oleh salah konfigurasi adalah berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable, harusnya hanya readable saja, hanya dibaca malah menjadi writable. Nah, apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password ya, maka efeknya adalah akan menjadi suatu lubang keamanan. Terus contoh lain ya di sini dalam komputer yang dijual dengan konfigurasi yang sangat lemah, ini ada masanya workstation seperti di Unix ya, perguruan tinggi ini didistribusikan dengan berkas DPC aliases ya. Ini berguna untuk menggunakan email. Nah, contoh lain yaitu dengan konfigurasi
adanya program yang secara tidak sengaja di-set menjadi speed root, ya. Sehingga ketika dijalankan pemakai memiliki akses seperti super user ya, atau root ya, yang dapat melakukan apa saja. Selanjutnya salah menggunakan program atau sistem, di mana di sini salah penggunaan program dapat juga mengakibatkan terjadinya lubang keamanan. Terus yang selanjutnya itu kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan account root atau super user. Ini yang biasa kalau di Linux ada ya, di Linux, terus di Android juga sama ya. Jadi super user ini dapat berakibat fatal ya, dan akibatnya seluruh berkas di sistem menjadi hilang akibat DOS ya, atau denial of services. Nah, apabila sistem yang digunakan ini digunakan bersama-sama, maka akibat yang lebih fatal lagi, maka perlu berhati-hati ya dalam menjalankan program, terutama apabila dilakukan dengan menggunakan account administrator seperti root tersebut. Nah, kesalahan yang sama juga bisa terjadi di sistem yang berbasis DOS. Terus selanjutnya yaitu salah konfigurasi ya. Meskipun program sudah diimplementasikan dengan baik, maka dapat terjadi lubang keamanan karena salah konfigurasi. Ini sudah, ini salah penggunaan program, akhirnya terjadi lubang keamanan. Nah ini, selanjutnya yaitu penguji keamanan sistem ya. Dikarenakan banyak hal yang harus dimonitor, administrator dari sistem informasi ini membutuhkan automated tools, di mana perangkat membantu otomatis ya. Ini dapat membantu menguji atau mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola untuk sistem yang berbasis unik. Nah, ini ada beberapa tools yang digunakan, misalkan ada COPS ya, Tripwire ya, ada Satan atau Sign, terus ada SPS Scan, Local Security Scanner. Nah, sedangkan untuk sistem yang berbasis Windows NT ya, ada juga program semacam misalkan program Balista yang dapat diperoleh dari segnet.com. Ini ada beberapa program-program yang bisa dilakukan ya untuk kita coba-coba. Misalkan kita melakukan crack di program untuk menduga atau memecahkan password ya, dengan menggunakan sebuah atau beberapa kamus dictionary. Ya. Silahkan boleh dicoba kalau kalian mempunyai beberapa program yang ada di Unix ya, biasanya kalau misalnya kalian mau menggunakannya bisa dengan menggunakan kali Linux, coba-coba beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Nah, terus selanjutnya itu adalah LAN NTTera. Program ini dapat membuat sistem Windows 95 atau NT yang menjadi hang. Terus ada ping audit ya, sebuah program ping yang bisa mengcrashkan Windows NT, dan beberapa versi Unix juga bisa dengan menggunakan ping audit. Terus ada Winux ya, ini program untuk memacetkan sistem yang berbasis Windows. Terus ada juga probing service. Untuk probing service ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan cracker untuk melakukan pengintaian, yaitu dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat service apa saja yang tersedia pada server ya. Nah, untuk melakukan probing service ini salah satunya kita bisa menggunakan perangkat lunak seperti Core Port ya, dan CyberKit. Terus selanjutnya dalam probing service ini misalkan ada contoh yang digunakan pada internet, yaitu umumnya dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. Ya, service dijalankan dengan menggunakan port yang berbeda, misalkan SMTP ya, digunakan untuk mengirim dan menerima email, sedangkan POP3 ini digunakan untuk email, dan masing-masing SMTP memiliki dan POP3 memiliki port tersendiri ya. Kalau SMTP itu di port 25, sedangkan POP3 itu ada di port 110. Terus pemilihan service apa saja tergantung kepada kebutuhan dan tingkat keamanan yang diinginkan. Namun di sini sering kali sistem ini ketika kita membeli ya, atau merakit komputer sendiri, ini beberapa
service, ini malah service utamanya digunakan sebagai default. Terus kadang juga beberapa service harus dimatikan karena ada kemungkinan dapat dieksploitasi oleh hacker, apalagi ketika kita menggunakan atau menginstal komputer itu dengan cara mematikan firewall gitu ya, dan beberapa antivirus bawaan dari, kalau di Windows ya di Windows gitu ya. Nah, program ini juga dapat digunakan untuk pelaku para kriminal ya, dengan cara melihat servis apa saja yang tersedia di sistem yang akan diserang dan berdasarkan data-data yang diperoleh sehingga mereka itu dapat melancarkan serangannya. Nah, ada beberapa servis yang berbasis TCP/IP, terus proses probe ya dapat dilakukan dengan menggunakan program telnet. Nah, ini sebenarnya telnet itu bisa dimatikan ya, jadi jangan diaktifkan saja telnetnya. Jadi servis telnetnya dan diaktifkan sehingga orang lain ketika melakukan telnetting kepada sistem kita ya tidak bisa gitu ya. Kadang orang lupa gitu ya untuk mematikan program telnet. Ketika kita ingin melakukan telnetting, nah ini untuk telnetnya harus diaktifkan. Nah, misalkan di sini untuk melihat apakah ada service email dengan menggunakan SMTP digunakan telnet ke port 25. Nah, kurang lebih seperti ini, misalkan kita melakukan telnetting pada target host.com. Nah, kalau misalnya kita ingin mencoba hal-hal seperti ini, berarti untuk proses telnet pada komputer target itu harus dinyalakan terlebih dahulu. Ya. Ini di port 25, kita ketahui bahwa port 25 ini masuk ke SMTP ya. SMTP, terus trying, IP targetnya, terus connected to target host dan seterusnya. Nah, dalam contoh tersebut terlihat bahwa SMTP di server dengan menggunakan program sendmail ya versi 890 adanya informasi tentang sistem yang digunakan sebelumnya. Untuk service lain seperti POP atau POP3 ini dapat dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan nomor port yang sesuai dengan service yang diamati. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau ini kita melakukan telnetting pada localhost 10 ya. Nah, proses forwarding tersebut ini dapat dilakukan secara otomatis ya, sehingga menguji semua port yang ada dengan menggunakan beberapa program paket didaftarkan. Contohnya misalkan dalam sistem Unix ini ada Nmap, ya, ada strobe dan ada TCP probe yang bisa digunakan. Gunakan ketiga tools tersebut untuk melakukan probe terhadap sebuah server ya, jangan melakukan probe-nya itu ke server milik orang lain. Jadi kita buat saja dalam satu PC, satu server ya, dengan menggunakan virtual box untuk bisa diserang dengan menggunakan Nmap, strobe dan TCP probe. Nah, terus untuk probe sistem Windows 95 atau 98 atau NT ya, ini kita bisa menggunakan NetLab, SyberKit dan Upgrade. Apabila Anda itu seorang sistem administrator, Anda juga bisa memasang program yang memonitor adanya probing ke sistemnya, jadi bisa ketahuan. Nah, probing ini biasanya meninggalkan jejak di berkas log di sistem Anda ya, dengan mengamati entry di dalam berkas log dapat diketahui adanya probing. Terus probing dengan menggunakan fingerprint ya, itu dimana dapat mengetahui sistem operasi target yang akan diserang ya. Ini merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hacker ya biasanya. Setelah mengetahui OS yang dituju, maka dia bisa melihat beberapa database ya, berikut kelemahan sistem yang akan ditujunya. Nah, proses fingerprint ini merupakan istilah untuk digunakan menganalisa OS yang dituju. Jadi misalnya kita mengetahui beberapa service yang ada, apakah telnetnya itu nyala atau tidak, ini dengan proses fingerprint. Nah, fingerprinting ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melakukan telnet ke server yang dituju, sama ya, ini juga kalau misalnya kita mau mencoba servernya ya coba servernya telnetnya itu diaktifkan ya. Terus service FTP tersedia di
21 ya, file transfer protokol. Jika server tersebut kebetulan menyediakan servis telnet, nah seringkali ada banner yang menunjukkan nama OS-nya. Jadi kalau misalnya telnetnya diaktifkan dalam satu server, beberapa itu bisa ketahuan ya. Jadi servernya IP-nya berapa, terus apa dia menggunakan OS apa, versi berapa, jadi bisa ketahuan. Apabila sistem tidak menyediakan servis telnet, akan tetapi menyediakan servis FTP, maka informasi juga sering tersedia. Jadi servis FTP yang tersedia di port 21. Kalau misalnya telnet berhasil atau tidak diaktifkan, kita bisa menyerang port dari FTP ya yang berada di port 21. Dengan melakukan telnet ke port tersebut dan memberikan perintah sys, ini Anda dapat mengetahui versi OS ya. Jadi selain dengan menggunakan telnet, kita juga menggunakan servis file transfer protokol ya. Nah, jika server tidak memiliki FTP, tadi telnet tidak ada, FTP tidak ada, tapi menjalankan web server masih ada cara untuk OS yang digunakan, yaitu dengan program NetApp ya. NC sebagai contoh di sini, tapi ya ini bisa ketahuan OS yang digunakan, misalkan yang ada di bawah tersebut, yaitu dengan menggunakan Debian DNU. Ini dengan web server. Jadi yang pertama dilakukan serangan itu, misalnya kita dengan menggunakan ke telnet ya. Kalau telnet tidak aktif, kita bisa dengan menggunakan FTP. Kalau FTP tidak aktif, kita juga bisa menggunakan atau menyerang bagian di service web servernya gitu ya. Jadi ada beberapa cara gitu ya untuk kita bisa mengetahui server yang digunakan atau spesifikasi server dan OS yang digunakan. Nah, cara fingerprinting yang lebih canggih adalah dengan menganalisa respon sistem terhadap permintaan atau request ya. Atau misal di sini menganalisa nomor urut TCP IP yang dikeluarkan oleh server, yaitu dengan menggunakan Nmap dan so. Nah, ini contoh penggunaan untuk mendeteksi OS ya, ini juga sama ya, dengan menggunakan menggunakan nomor IP tersebut ya. Kebetulan sistem ini adalah Windows 95. Ini bisa kelihatan ya, jadi ini merupakan Windows NT 95 atau 98. Terus selanjutnya bagaimana penggunaan program penyerang. Nah, salah satu untuk mengetahui kelemahan sistem informasi adalah dengan menyerang diri sendiri dengan paket program penyerang atau tag yang bisa diperoleh di internet. Menggunakan program ini, kita juga bisa mengetahui apakah sistem sudah rentan ya dan dapat dieksploitasi oleh orang lain. Perlu diingat bahwa jangan menggunakan program tersebut untuk menyerang sistem lain. Makanya kalau misalnya kalian mau menjadi white hacking, lebih baik menggunakan virtual box saja ya, virtual VMbox ya, virtual box machine untuk install servernya ya. Bisa dua komputer atau dalam satu komputer juga itu bisa ya, satu jaringan saja. Nah, selain program penyerang yang sifatnya agresif perubahan sistem yang dituju, ada juga program penyerang yang sifatnya pencurian atau juga melakukan penyadapan data. Nah, ini dapat dikenal dengan istilah sniper ya. Nah, meskipun kita tidak mencuri suatu data secara fisik, maka sniper ini ya sangat berbahaya ya, karena dia juga bisa menggunakan untuk menyadap password dan informasi yang lebih sensitif ya. Terus selanjutnya ada beberapa program sniper, yaitu dari Unix, Capture, Snipeit, Cdam, sedangkan dari Windows itu bisa juga dengan menggunakan Web X-ray. Terus untuk network monitoring bisa dengan menggunakan Etherboy dari Windows, Etherman dari Unix, SPOpenQ pada OS Windows ya, aplikasi yang dikhususkan untuk Windows. Paket Boy itu di Windows ya, paket main di Unix, SMMP
kolektor itu di Windows, Playboy di Windows. Ini ada contoh penggunaan sistem pemantauan jaringan atau dengan pemantauan yang tidak menggunakan SNMP ya. Antara lain misalkan ada IP log, ya ICM log, ya uplog dan seterusnya. Termasuk juga untuk bagian dari paket IP log digunakan memantau paket IP, ICMP dan UDP. Ada IP trap, ada netwatch, NTOP, ya, threshold, ya, threshold ini menunjukkan traffic terus dengan bentuk text mode. Terus untuk peragaan threshold ini dalam sebuah komputer yang bernama action, di mana ditunjukkan pada sisi SSA dari komputer compact dan CP dari komputer notebook ya. Ini berdasarkan penjelasan dari buku yang dikeluarkan oleh Budi Raharjo. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.